Geger, Tiara Andini lagi-lagi dituding miring. Posisinya yang berada dalam pusaran prahara asmara antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa yang menikah dan cerai dalam hitungan hari, membuat Tiara Andini lagi-lagi mendapat tudingan miring dari netizen yang kini berseliweran di sosial media. Netizen menuding Tiara terkena karma dari mantannya. Ya, beberapa netizen menilai Tiara terkena karma karena pernah mencampakkan kekasihnya itu pasca dirinya menang dalam suatu ajang tarik suara lalu terkenal sebagai penyanyi. Salah satu akun netizen @putri_alexa_purba menulis hal itu dalam cuitannya. Menanggapi tudingan miring netizen tersebut, tim intens investigasi pun mencoba meminta ahli numerologi untuk menelisik kehidupan Tiara Andini berdasarkan tanggal lahirnya. Seperti apa ahli numerologi membaca kehidupan Tiara Andini sebagai kekasih Alsyad Ahmad? Benarkah dari segi tanggal lahir, Tiara mengalami banyak masalah dalam kehidupan asmara hingga rumah tangganya kelak? Heboh juga telisik pakar numerologi yang mengungkap karakter dua perempuan yang menjadi permasyuri di hati Alsyad Ahmad. Pertama, pakar numerologi berhasil menelisik karakter Nisa Ashifa. Seperti diketahui, Nisa merupakan anak dari keturunan Ningrat Sunda dan juga seorang pengusaha di kota Kembang Bandung. Benarkah hal yang telah digapai Nisa saat ini tidak terlepas dari pengaruh dan titisan dari ibunda tercintanya? Lantas, adakah sisi gelap dari karakter Nisa yang membuatnya tidak selalu sukses dalam hal asmara? Yang juga mengejutkan adalah telaah psikolog terkait sikap Alsyad Ahmad saat menghadapi prahara asmaranya yang kini heboh menjadi sorotan publik luas dengan Nisa Ashifa. Benarkah aksi Alsyad yang justru melakukan liburan ke luar negeri termasuk Afrika di tengah prahara asmara dirinya dengan Nisa Ashifa dan Tiara Andini? Dari sudut pandang psikologi, menunjukkan Alsyad belum dewasa sebagai pria dan belum matang dalam soal bertanggung jawab. Benarkah hal itu yang membuat Alsyad terkesan tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Tiara Andini yang kini berada dalam pusaran prahara asmara antara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa yang menikah dan cerai dalam hitungan hari akibat kecelakaan alias married by accident. Membuat Tiara lagi-lagi mendapat tudingan miring dari netizen yang kini berseliweran di sosial media. Netizen menuding Tiara kena karma dari mantannya Abi Negara. Ya, beberapa netizen menilai Tiara terkena karma karena pernah mencampakkan kekasihnya itu pasca dirinya menang dalam suatu ajang tarik suara lalu terkenal sebagai penyanyi. Salah satu akun netizen @putri_alexa_purba menulis hal itu dalam cuitannya. Menurut gue, dia kena karma dari mantannya sendiri. Dulu mantannya yang nemanin dia dari nol sampai dia ikut ajang Indonesian Idol. Disupport banget sama mantannya yang pertama, tapi setelah dia sukses ditinggal sama Titi. Dan akhirnya dia pacaran sama Alsyad. Ujung-ujungnya Alsyad juga punya masa lalu yang berat, malahan meninggalkan bekas. Tulis @putri_alexa_purba dalam cuitannya. Menanggapi tudingan miring netizen tersebut, tim intens investigasi pun mencoba meminta ahli numerologi untuk menelisik kehidupan Tiara Andini berdasarkan tanggal lahirnya. Seperti apa ahli numerologi membaca kehidupan Tiara Andini sebagai kekasih Alsyad Ahmad saat ini? Benarkah dari segi tanggal lahir,
Tiara mengalami banyak masalah dalam kehidupan asmara hingga rumah tangganya kelak. Bersyukur banget sih sampai sekarang ini ternyata masih banyak orang yang sayang sama aku, dukung aku. Ya. Jadi kalau setiap tanggal lahir orang, kalau kita hitung berdasarkan numerologi, pasti ada kekuatan, ada kelemahan. Kalau kekuatan kan tinggal di leverage saja ya, tapi kalau kelemahan kan harap diperhatikan biar tidak terjadi hal-hal yang jelek. Mungkin kita akan bahas kalau di Tiara Andini, ada di dalam numerologi itu kalau ada 84 atau 48 berdekatan, itu disebutnya masalah rumah tangga. Di sini Tiara Andini ada 2, karena 5 itu bisa jadi berubah 4, ada 2 set. Masalah rumah tangga itu ada 6 opsi. Opsi yang pertama udah pasti cerai, opsi yang kedua bisa jomblo seumur hidup, opsi ketiga kalau merit bisa jadi tidak punya anak, opsi keempat andai kata merit dan punya anak, anaknya biasa akan buat masalah orang tuanya, baik itu ke hukum atau baik itu kesehatan. Dan opsi kelima adalah tidak cocok sama mertua. Opsi keenam karena salah satu faktor jarang ketemu, karena orang tersebut yang punya angka 8448 akan keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki atau mencari ketenangan atau apapun seperti itu. Itu masalah kekurangan dari tanggal lahirnya Tiara. Dan itu kekurangan yang keduanya dari tanggal lahirnya Tiara adalah tanggal lahirnya itu dia mempunyai, bisa dibilang Tiara ini orangnya agresif plus nekat. Dalam arti dia akan melanggar aturan. Ada apapun hal-hal yang tersebut dia akan melanggar aturan, tapi tidak terlalu parah. Cuman hati-hati untuk nekatnya. Terseretnya Tiara Andini dalam prahara asmara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa yang terlibat married by accident rupanya telah menyeret banyak pihak. Di antaranya nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ikut terseret sebagai keluarga dekat Alsyad. Juga seperti diketahui masalah Alsyad mencuat kala Alsyad sedang liburan ke Jepang bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan keluarga besarnya. Benarkah ketika itu Alsyad telah meminta kepada Raffi Ahmad maupun keluarga besarnya untuk tidak berkomentar mengenai persoalan asmaranya dengan Nisa Ashifa, alias menutup mulut mereka untuk tidak berkomentar apapun? Benarkah hal tersebut yang membuat Raffi dan keluarganya memilih diam atau bicara ala kadarnya menghadapi prahara asmara Alsyad dan Nisa? Kapan pulang ke Afrika? Aku nggak tahu, doain aja biar cepat. Didoain semoga apapun masalah cepat selesai. Itu Tapi aja. udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Aku nggak tahu masalah itu. Tapi mungkin ya, Kak, tapi dukungan sendiri untuk iya, keluarga Kak. support dari keluarga gimana? Selalu support semuanya, pasti ngedoain yang terbaik. Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada, ya. Tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Kalau tanggalnya, detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah, saya coba lihat ya, karena saya pun dapat konfirmasi dari beberapa orang terkait dengan dari berita yang beredar atau dari isu yang beredar itu di bulan November, ya, sesuai dengan yang ada di SIPP itu ya. November tahun berapa Pak? Tanggalnya di sini tertulis 11 November. Karakter dasarnya dari Alsyad itu orangnya suka menyendiri dan juga punya jiwa kepemimpinan. Jadi asumsinya kalau dia dalam menghadapi satu masalah, dia akan menyendiri dulu, mencari waktu untuk menenangkan diri, baru dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang ada di permasalahannya. Mungkin bagi dia sesuatu yang sulit untuk dia jawab karena dia tidak tahu alasan apa yang akan diberikan.
itu membuat dia lebih baik, karena kalau manusia itu punya kemampuan untuk fight atau flight. Fight itu artinya menghadapi masalah, flight itu kabur. Nah, banyak orang yang tidak mau melihat masalah realnya, jadi kabur, flight itu. Sementara kalau kita lihat bahwa kalau dia bertanggung jawab, itu kan ciri orang bertanggung jawab juga gitu, bahwa dia harus menghadapi ini masalah, harus saya selesaikan. Ya salah-salah, minta maaf bahwa manusia punya kesalahan dan sebagainya. Tapi karena ini menjadi sulit karena dia public figure. Kita nggak ada yang tahu jodoh ya. Kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bisa jadi itu jodoh saya, bisa jadi juga bukan, nggak ada yang tahu gitu. Geger netizen menuding Tiara Andini kena karma dari mantan kekasihnya yang ia campakan di saat sudah populer sebagai penyanyi. Lantas seperti apa pakar numerologi mengungkap fakta karakter Nisa Ashifa dan Tiara Andini berdasarkan tanggal lahir mereka? Benarkah karakter keduanya memiliki banyak kekurangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger, netizen tuding Tiara Andini kena karma di tengah pusaran prahara asmara Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa. Heboh juga telisik pakar numerologi yang mengungkap karakter dua perempuan yang menjadi permasyuri hati Alsyad Ahmad. Pertama, pakar numerologi berhasil menelisik karakter Nisa Ashifa. Seperti diketahui, Nisa merupakan anak dari keturunan Ningrat Sunda dan juga seorang pengusaha di kota Kembang, Bandung. Benarkah hal yang telah digapai Nisa saat ini tidak terlepas dari pengaruh dan titisan dari ibunda tercintanya? Lantas adakah sisi gelap dari karakter Nisa yang membuatnya tidak selalu sukses dalam hal asmara? Kita coba menghitung Nisa, kebetulan saya tidak punya tanggal lahir komplitnya si Nisa, saya cuma hanya tahu tahun kelahirannya Nisa. Padahal kan kita harus tahu tanggal lahir dan bulan lahir. Kita hanya menghitung dengan dari tahun kelahiran Nisa. Tahun kelahiran Nisa itu ada 1, 4, dan 5. Jadi Nisa itu mendapatkan kepintaran itu dari ibunya. Ibunya itu sangat pintar untuk membuat Nisa itu pintar berencana dan pintar baca buku atau belajar. Kelemahannya Nisa adalah, salah satunya adalah Nisa itu orangnya keras kepala dan egois, serta emosional yang nggak bisa dikontrol. Tak hanya itu, baru-baru ini juga viral video chat mesra yang diduga dilakukan antara Tiara Andini dengan Alsyad Ahmad. Viralnya chat mesra tersebut membuat pakar numerologi mencoba menelisik karakter Tiara Andini berdasarkan tanggal kelahirannya. Benarkah Tiara adalah perempuan dengan karakter yang sangat emosional, namun keras kepala dan gampang bucin terhadap pasangannya? Atau justru sebaliknya, Alsyad Ahmadlah yang bucin kepada Tiara Andini, kekasihnya? Di dalam numerologi ini disebutnya angka karakter dasar dari seseorang. Angka karakternya dasar dari Tiara ini adalah angka 8, artinya orang itu selalu dalam kondisi stres dalam kehidupannya, stres dalam percintaannya, tapi dia bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya kemarin dia bisa menjadi seorang emosional karena ini, angka 5 itu bisa jadi dipengaruhi oleh emosional. Apalagi kalau misalnya kita ada segitiga seperti ini, bicara tentang dia ngomongnya belak-belakan dan pasti emosional serta keras kepala. Jadi kalau misalnya
teman-teman pada melihat yang di medsos itu misalnya dia terlalu terbawa emosi, oh iya, karena orang tersebut memang emosional. Dan emosional walaupun banyak stres dan gak gampang move on, tapi dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya mendapatkan informasi dari beberapa media sosial, mungkin dari teman-teman juga, bahwa Tiara itu sepertinya kelihatannya bucin ke Alshad, kayak gitu. Wajar gak seorang wanita bucin ke yang cowok ganteng, mapan? Ya wajar-wajar aja. Tapi kalau berdasarkan dari numerologi, yang harusnya yang bucin itu bukannya Tiara. Yang bucin itu Alshad ke Tiara. Alshad ini ada karakter 4, karakter 4 itu dilambangkan oleh kayu. Kalau yang si Tiara itu angka 5 dilambangkan oleh tanah. Konsepnya kayu itu menghidupkan api, karena kalau contohnya kayu itu bisa membakar atau api bisa membuat api besar, dan api itu juga bisa menyuburkan tanah. Jadi kalau dilihat dari sini, dia Alshad angka 4, Tiara angka 5, jadi yang bucin itu menurut saya dari numerologi sebenarnya Alshad yang bucin ke Tiara, bukannya Tiara yang bucin ke Alshad. Teman dari awal juga emang karena collab bareng, dia termasuk yang suka binatang dan gak takut binatang. Dia tuh temen sepergilaanku gitu loh. Dia kan kocak banget kan. Terus kakak juga tahu aku kocak kan. Jadi kayak kita kalau bercanda itu udah wah gila gitu. Jadi ya kita cuman bercanda-bercanda doang semuanya. Heboh pakar numerologi ungkap fakta karakter Nisa Ashifa dan Tiara Andini. Lantas seperti apa telisik psikolog atas karakter Alshad Ahmad yang memilih liburan ke luar negeri di tengah hebohnya sorotan publik atas prahara asmaranya dengan Nisa Ashifa saat ini? Benarkah Alshad belum cukup dewasa secara kepribadian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh pakar numerologi ungkap fakta karakter Nisa Ashifa dan Tiara Andini dengan yang begitu kontras berdasarkan telisik tanggal lahir keduanya. Yang juga mengejutkan adalah telaah psikolog terkait sikap Alshad Ahmad hadapi prahara asmaranya yang kini heboh menjadi sorotan publik luas. Aksi Alshad yang justru melakukan liburan ke luar negeri, termasuk Afrika, di tengah publik menunggu jawaban atau klarifikasinya terkait prahara asmara dirinya, Nisa Ashifa dan Tiara Andini. Seperti apa psikolog menilainya? Benarkah sikap Alshad tersebut menunjukkan kedewasaan Alshad sebagai seorang pria yang belum dewasa secara sifat sehingga terkesan tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial? Kan cukup lama hubungannya dengan yang pertama itu, dan pada waktu hubungannya itu cukup lama, mungkin di situ masih ada yang namanya cinta. Ada namanya kemudian sayang dan sebagainya. Tapi ternyata kalau saya ngelihatnya bahwa dengan berjalannya waktu itu kemudian sudah luntur, tetapi sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas, sehingga bentuk pertanggungjawaban jawabnya itu hanya seperti sementara, tidak melihat impact atau dampaknya kepada anak dan sebagainya. Dan ini kalau saya ngelihatnya bahwa orang ini tidak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang sudah dia lakukan. Pada waktu mau melakukan sesuatu, kalau dia memiliki kemampuan untuk memilah baik dan buruk yang kita sebut moral, pasti harusnya sudah diperhitungkan. Kalau saya melakukan ini, impactnya, dampaknya apa gitu. Kalau di orang umum misalnya bisa dikatakan hidung belang karena pada saat yang sama mempunyai hubungan dengan dua orang. Tetapi intinya sebenarnya bukan lebih kepada jenis laki-laki seperti apa, tetapi lebih kepada sikap dan perilakunya dia itu tidak menunjukkan bahwa seorang pria dewasa yang cukup bertanggung jawab.
kalau tidak dibereskan akan tetap ada. Walaupun dengan waktu yang cukup lama itu masalah akan tetap ada. Dan kita akan dikejar-kejar terus oleh masalah itu. Gitu. Kalau menurut saya orang yang cukup dewasa selesaikan, bereskan apa yang harusnya dilakukan dengan yang pasangan sebelumnya, apa yang memang enak sama enak itu seperti apa, dan juga harus bertanggung jawab kepada yang setelahnya, juga kepada orang tuanya, mungkin jangan ikut dibantu terus. Itu orangnya memang diatur kayak gitu, jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya seperti itu, makanya mungkin dia nggak bisa memiliki keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan, mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia, itu dia kayak nggak bisa tentuin sendiri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.